Kembalinya Raja Serigala. Bab 433 Fan Qi muncul. Setelah Chen Fan pergi, Si Luo tidak lagi peduli dengan urusan Chen Fan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya dan dia memiliki hal-hal penting untuk ditangani. Adapun Chen Fan, dia telah mengingat Chen Fan dan akan menanganinya perlahan-lahan di masa depan. Karena ruang pribadi sebelumnya dibuat berantakan oleh Yu Jie dan kawan-kawan, Si Luo membuka ruang pribadi yang lain. Di dalam ruangan, beberapa teman sekelas minum sambil meneteskan air mata, meratapi berlalunya 4 tahun di kuliah. Banyak orang yang tidak bisa minum juga minum sedikit, lebih banyak bicara, dan bermain lebih gegabah. Mereka semua merindukan kenangan masa muda mereka yang hilang. Bahkan Xiao Yao dan Gao Yalan, yang tidak minum banyak, minum beberapa gelas. Siswa introvert yang dulu tidak dikenal telah membuat beberapa kemajuan setelah 5 tahun bekerja keras. Orang yang fasih berbicara secara langsung dan semua orang sepakat tidak akan terlalu buruk setelah lulus, tetapi hidup dalam ketidakjelasan dan khawatir tentang makanan dan pakaian. Hal ini membuat semua orang mengeluh bahwa segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Setelah 3 putaran minuman, Si Luo datang kepada Xiao Yao dengan segelas anggur. "Wu Yao, aku akan bersulang untukmu. Selamat datang kembali." Si Luo tampak sopan. "Terima kasih, Si Luo." Xiao Yao tidak banyak berpikir. Dia mengangkat gelasnya dan meminumnya bersama Si Luo. "Tidak mungkin, kita kan teman sekelas, jadi tidak perlu bersikap sopan," kata Si Luo sambil tersenyum. Gao Yalan juga mengangguk dan berkata, "Wu Yao, kamu tidak tahu bahwa Si Luo akan mewarisi bisnis keluarga, dan dia sangat berkuasa sekarang." Si Luo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Dibandingkan denganmu, aku benar-benar bukan apa-apa. Kamu adalah putri tertua dari keluarga Gao, dan kakek Gao akan memanjakanmu sampai ke langit. Saya iri pada kalian semua yang kembali dari belajar di luar negeri. Bersikaplah rendah hati." Gao Yalan memutar matanya ke arah Si Luo. Si Luo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yao dan berkata, "Wu Yao, kudengar kamu berencana untuk kembali dan membeli tanah kota komersial keluarga Xia." Xiao Yao mengangguk dengan serius dan berkata, "Pengembangan tanah Dongjiaowan sangat penting bagi keluarga Xia. Jadi, mengembangkannya selalu menjadi impian saya. Hanya saja." Xiao Yao tersenyum canggung. Keluarga Xia saat ini bukan lagi keluarga Xia di masa lalu, dan pengembangan Teluk Dongjiao membutuhkan dana besar. Xiao Yao juga punya kemauan tetapi tidak punya kemampuan. Si Luo mengangkat gelas anggurnya, berdenting gelas dengan Xiao Yao, dan berkata, "Kebetulan ada seseorang di sini yang bisa membantumu." Xiao Yao tertegun, dan bertanya dengan kaget, "Benarkah? Jika dia benar-benar berhasil mengembangkan tanah di Dongjiaowan, maka keluarga Xia akan dapat kembali ke garis keturunan utama keluarga Xia di utara." Saat itu, karena keputusan yang salah yang dibuat oleh kakek Xiao Yao, cabang utama keluarga Xia Utara menderita kerugian hampir 10 miliar yuan. Cabang utama keluarga Xia Utara berdiskusi dan memutuskan untuk mengusir lelaki tua keluarga Xia dari keluarga Xia Utara, dan untuk menilai kemampuan lelaki tua keluarga Xia Utara juga secara khusus menyiapkan sebidang tanah untuk keluarga Xia di Teluk Dongjiao. Selama keluarga Xia dapat mengembangkan tanah ini dan lulus peninjauan keluarga Xia Utara, mereka akan diizinkan untuk kembali ke keluarga Xia Utara. Justru karena penilaian inilah keluarga Xia terobsesi dengan pengembangan Teluk Dongjiao. Sekarang, mendengar kata-kata Si Luo, Xiao Yao tampak sangat bersemangat. "Tentu saja." Si Luo mengangguk dengan percaya diri dan berkata, "Jika kamu setuju, aku bisa meminta temanku untuk datang sekarang juga." Xiao Yao dan Gao Yalan saling berpandangan, lalu berkata dengan gembira, "Karena ada kesempatan bagus, saya ingin berkomunikasi dengan teman ini." Si Luo mengangguk puas dan menelepon. Setelah sekitar 10 menit, lampu di koridor tiba-tiba menjadi begitu terang sehingga semua orang hampir tidak bisa membuka mata. Lalu sekelompok pria dan wanita mabuk dan ceroboh masuk. Di belakang mereka ada 3 pengawal berpakaian hitam. Berjalan di depan adalah seorang pemuda berambut panjang yang mengenakan kemeja bermotif tengkorak dan anting-anting. Dia tampak tidak sopan dan matanya penuh dengan kewanitaan. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku, melangkah maju 2 langkah, berhenti dan melirik ke seluruh hadirin, dan suasana seketika membeku. Si Luo buru-buru tersenyum dan berkata, "Teman lama, kami datang." Pria yang sembrono itu mengangguk ke arah Si Luo, lalu bertanya, "Siapa yang ingin bekerja sama denganku dalam pengembangan Teluk Dongjiao?" Suara bajingan itu sangat jahat, dan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin menghampiri mereka. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Yao dan Gao Yalan. Terutama Gao Yalan, dia tiba-tiba mendongak ke arah pria bajingan itu. "Fan Qi, mengapa kamu ada di sini?" Pria di depannya tidak lain adalah Fan Qi, pria yang memberikan bunga hantu kepada kakeknya. Fan Qi melirik Gao Yalan, lalu tatapannya kembali dingin seperti biasa, "Kenapa aku tidak bisa ada di sini?" "Kamu," Gao Yalan sangat marah. Dia berjalan ke arahnya, mencengkeram kerah baju Fan Qi, dan berteriak, "Mengapa kamu memberi kakek bunga hantu? Mengapa kamu ingin menyakiti kakekku?" Fan Qi melirik Gao Yalan dengan dingin, menepis tangannya, dan berkata, "Aku tidak tahu apa itu bunga hantu. Dan kau bilang aku membunuh kakekmu, apakah kau punya bukti?" "Kamu." Gao Yalan sangat marah. Jelas Fan Qi yang melakukan ini, tetapi dia menolak mengakuinya, yang membuatnya sangat marah.
Pada saat yang sama, Fang Qi melangkah maju dan melewatinya sambil berkata, juga, aku akan memutuskan hubunganku dengan keluarga Gao mulai sekarang. Keluarga seperti itu yang dibuat gemuk oleh Tuan Jianglong seharusnya tidak ada hubungannya denganku. Ledakan. Gao Yalan tercengang. Dia tentu saja mengenal Hua Jianglong. Saat itu, keluarga Gao mengikuti orang besar ini untuk mengembangkan Teluk Dongjiao. Kemudian, dia dan Fu Xiao berselisih, dan dua konsorsium besar ikut berperang. Hua Jianglong dikalahkan karena kakek membocorkan lokasi Hua Jianglong kepada Fu Xiao. Dilihat dari nada bicara Fang Qi, jelas bahwa Fang Qi dan Hua Jianglong bersama-sama dan ingin membalas dendam pada keluarga Xia. Bab 434 Maaf, aku tidak akan bekerja sama. Ledakan. Fang Qi yang arogan menendang teman sekelas laki-laki yang menghalangi jalannya. Anak laki-laki itu berguling ke tanah karena kesakitan dan berkata dengan marah, kenapa? Aku tidak menyinggungmu. Wah. Fang Qi menamparkan wajah pria itu dan berkata, saya, Fang Qi, tidak butuh alasan untuk memukul seseorang. Apakah kamu masih punya hukum? Tanya lelaki itu dengan tidak puas. Hukum raja. Fang Qi mencibir. Pada saat ini, Si Luo bergegas maju, menarik teman sekelas laki-laki itu dan berkata, dia adalah Fang Qi, yang sedang bergaul dengan Zhou Xihua. Apakah kamu ingin mati? Ketika siswi laki-laki itu mendengar nama Zhou Xihua, dia begitu takut hingga berkeringat. Dia segera mengakui kesalahannya dan berkata, Tuan Fang, saya minta maaf karena saya buta dan menghalangi jalan Anda. Fang Qi menjadi semakin sombong dan arogan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Si Luo, di mana wanita cantik yang kamu bilang ingin bekerja sama dalam mengembangkan kota perdagangan? Tuan Fang, di sini. Si Luo dengan cepat bergerak ke samping untuk memperlihatkan Xiao Yao di belakangnya. Wu Yao, ini Tuan Fang. Kekuatan di belakangnya sangat kuat. Kemarilah dan ucapkan beberapa patah kata. Xiao Yao mengerutkan kening. Dia sangat tidak senang dengan tindakan Fang Qi. Dia adalah seorang gangster dan tampak agak flamboyan. Hal-hal yang berkembang dalam kerjasama dengannya sangat tidak dapat diandalkan. Terlebih lagi, dia pernah mendengar nama Fang Qi di keluarga Xia. Kakek Yalan diracuni oleh bunga hantu, dan dialah dalangnya. Dia sama sekali bukan orang baik. Namun karena rasa hormatnya kepada Si Luo, Xiao Yao tetap berinisiatif untuk menyapanya. Halo, Tuan Fang. Wah, cantik sekali. Kukira itu dari gambar itu. Melihat Xiao Yao yang memikat, mata Fang Qi berbinar karena sedikit mabuk. Dia melangkah maju dan menatapnya dengan saksama, bau alkohol tercium. Tidak buruk, 9 dari 9 penampilan. Si Luo buru-buru mendekatkan diri ke telinga Fang Qi dan berbisik, dia masih mahasiswa internasional. Mendengar tentang mahasiswa asing itu membuat Fang Qi semakin cemburu. Nona Wu Yao, kerja sama dalam pengembangan Teluk Dongjiao mudah untuk didiskusikan. Namun, Anda harus terlebih dahulu menyediakan biaya waralaba sebesar 100 juta yuan sebelum Anda dapat bergabung dengan organisasi kami, dan kemudian menunggu atasan saya memberitahu Anda tentang rincian spesifik kerja sama tersebut. Tentu saja, saya harus menunjukkan bahwa ada banyak keluarga di organisasi kita. Jika Nona Wu Yao tidak menggunakan beberapa trik untuk membahas masalah kerjasama, saya khawatir dia harus menunggu setidaknya setelah tahun baru untuk membahasnya. Tentu saja, semuanya bisa dinegosiasikan. Selama Anda memberi saya 10 juta terlebih dahulu, dan saya menelepon Anda kapanpun saya mau selama periode ini, saya dapat memberi lampu hijau kepada Nona Wu Yao dan mencoba menegosiasikan kerjasama dengan bos di belakang saya dalam waktu 1 bulan. Dia menunjukkan senyum jahat, ada pertanyaan. Dia menyipitkan matanya yang cabul dan menyapu paha ramping Xiao Yao dengan liar, dengan keinginan untuk menghancurkan wanita itu. Sekelompok orang yang mengikutinya juga tertawa terbahak-bahak. Mereka tentu tahu metode penyiksaan Fang Qi, terutama bagi mahasiswa yang santun. Menangis hanyalah bentuk penyiksaan yang paling ringan. Bahkan ada yang lebih mengerikan. Wu Yao, kau tidak bisa melawannya. Kata Gao Yalan sambil memegang tangan Xiao Yao. Xiao Yao mungkin tidak tahu seperti apa Fang Qi, tapi dia paling mengenalnya. Awalnya, dia tinggal di keluarga Gao dengan kepala tertunduk. Keluarga Gao memperlakukannya dengan baik, tetapi mereka menggunakan bunga hantu untuk menjebak kakek. Jika bukan karena keterampilan medis saudara Chen yang luar biasa, kakek mungkin akan. Sekarang, dia semakin mengikuti Hua Jianglong. Sampah seperti Hua Jianglong adalah kanker bagi seluruh kota Sanjiang. Dia benar-benar tidak akan mengizinkan Wu Yao bekerja sama dengan mereka. Xiao Yao mengangguk. Yang dicarinya adalah pasangan yang berkualitas, bukan yang bersedia menjadi ikan di talenan orang lain untuk dibantai. Tuan Fang, maafkan saya. Saya mungkin tidak cocok bekerja sama dengan Anda. Kalau saja dia tidak memberikan muka pada Si Luo, dia pasti sudah menamparkan bajingan ini ke tanah sejak lama. Wu Yao. Si Luo bergegas ke sisi Xiao Yao dan berkata, akhirnya aku menemukan seseorang yang dapat membantumu mengembangkan Teluk Dongjiao. Bagaimana mungkin kamu tidak bekerja sama? Ada seseorang di belakang Tuan Muda Fang. Orang di belakangnya sangat kuat. Hanya dia yang bisa membantu Anda mengembangkan Teluk Dongjiao. Lagi pula, bukankah itu hanya tidur bersama? Kehidupan wanita memang seperti ini, entah dia tidur dengan wanita itu atau orang lain, kamu tidak perlu terlalu peduli.
Keluarga di belakang Siluo membutuhkan sesuatu dari Funky, dan Funky adalah pria yang penuh nafsu. Dia bisa saja menyetujui bantuan Siluo untuk bergabung dengan Zhou Xihua, tetapi dia membutuhkan Siluo untuk menyiapkan seorang wanita untuk dinikmatinya. Jadi dia memperkenalkan Xiao Yao, yang baru saja kembali dari sekolah di luar negeri, kepada Funky. Funky sangat tersentuh setelah itu. Siluo, kenapa kamu seperti ini? Xiao Yao balas menatap Siluo dengan ekspresi tidak puas. Gao Yalan yang berdiri di sampingnya berkata, kita semua teman sekelas, tapi kamu mencoba mendorong Wu Yao ke dalam lubang api. Tuan Fang, saya minta maaf karena perjalanan Anda sia-sia. Xiao Yao berkata dengan tegas. Gao Yalan juga berkata dengan sikap tegas, ya, kami tidak bisa bekerja sama. Kami juga akan menyelidiki masalah kakek Funky secara menyeluruh. Tidak kooperatif. Tatapan mata Funky berubah dingin, lalu dia mendorong Gao Yalan sambil berkata, kita selesaikan urusan kita nanti. Hari ini, kamu, Funky menunjuk Xiao Yao dan berkata, kamu harus bekerja sama meskipun kamu tidak mau. Dan kamu harus pergi ke hotel bersamaku malam ini. Gao Yalan berdiri di depan Xiao Yao dan berkata, aku rasa kamu tidak berani menyentuhnya. Bab 435 jangan sentuh mereka, atau kamu akan menyesalinya. Pah. Sebelum dia selesai berbicara, seorang pemuda mengenakan jaket muncul dari belakang Funky dan mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bergerak sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk bereaksi. Dia menamparkan Gao Yalan dengan keras menggunakan tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Funky berkata dengan nada meremehkan, Gao Yalan, jangan berpikir bahwa aku tidak akan menyentuhmu hanya karena kamu adalah putri tertua dari keluarga Gao. Dulu aku menghormatimu karena aku tetap tinggal di keluarga Gaomu. Namun, sekarang aku bukan lagi seseorang yang bisa kau perintah. Beberapa teman sekelas ingin pergi membantu, tetapi ditangkap oleh pengikut Funky dan ditampar 2 kali. Setelah suara tamparan itu, beberapa siswa mengeluarkan darah di sudut mulut mereka. Siluo tanpa sadar mundur 2 langkah dan berdiri di samping, secara aktif memberitahu Funky dan gengnya bahwa dia tidak berada dalam kelompok yang sama dengan mereka. Xiao Yao berteriak, Funky, kamu terlalu lancang. Pada saat yang sama, dia buru-buru menarik Gao Yalan dan bertanya dengan khawatir, Yalan, kamu baik-baik saja. Gao Yalan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menyangka Funky berani memukulnya. Ini membuatnya semakin yakin bahwa Funky sudah berdiri di pihak Hua Jianglong. Hal ini membuatnya merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Gao telah menipu Hua Jianglong di depannya, dan dia pasti tidak akan menyerah. Memangnya kenapa kalau aku tidak patuh? Funky menyeringai tanpa berkomentar. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau bekerja sama. Selama kamu tinggal bersamaku selama 3 hari, aku bisa membiarkanmu pergi. Funky mencibir sambil bergerak mendekati Xiao Yao dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah cantiknya. Bajingan. Gao Yalan mendorong tangan Funky dan memperingatkannya dengan tegas, Funky, kamu akan dihukum. Pembalasan. Funky mencibir, keluarga Gaomu yang akan dihukum. Dulu, keluarga Gaomu mengkhianati bos, menyebabkan bos dipukuli oleh Fu Xiao dan melarikan diri dari kota Sanjiang. Bosku sangat marah tentang ini. Bunga hantu hanyalah permulaan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah yang paling menarik. Funky menyeringai, senyumnya amat mengerikan. Gao Yalan ketakutan. Dia tentu tahu tentang ketakutan Hua Jianglong, dan dia juga tahu tentang dendam antara keluarga Gao dan Hua Jianglong. Melihat Gao Yalan ketakutan, Funky mencibir, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yao dan berkata, tidak ada wanita yang tidak bisa kuajak tidur saat aku menyukainya. Aku akan memberi kalian berdua kesempatan. Mandilah malam ini dan tunggu aku di hotel. Mungkin aku bisa meminta belas kasihan bosku. Mata Funky membara. Kedua wanita di depannya sama-sama wanita cantik yang terkenal di kota Sanjiang, dengan penampilan yang memukau. Bajingan. Xiao Yao tidak dapat menahan diri dan menamparnya. Dengan tamparan keras, Funky terhuyung dan mundur selangkah. Puan Fang. Puan Fang. Beberapa kaki tangannya bergegas maju, mendukung Funky yang terhuyung-huyung, dan bertanya dengan khawatir, Tuan Fang, apakah Anda baik-baik saja? Bagus. Funky menyingkirkan beberapa anak buahnya dan menghentikan pemuda berjaket yang hendak menyerang. Dia menyentuh pipinya yang memerah dan menatap Xiao Yao, dasar jalang, kau memukulku. Siluo merasa cemas, Wu Yao, apa yang kamu lakukan? Siluo sangat khawatir, takut pertengkaran itu akan meningkat dan melibatkan dirinya. Bukankah sampah seperti dia seharusnya dipukuli? Kata Xiao Yao. Bajingan. Funky menatap Xiao Yao dengan dingin. Sehari yang lalu, ada juga seseorang yang memanggilku bajingan, tapi aku melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Setelah mengatakan ini, Funky berjalan menuju Xiao Yao selangkah demi selangkah. Apa yang akan kamu lakukan? Xia Simo melangkah mundur dengan gugup. Funky mengejarnya tanpa henti. Jangan ke sini, aku peringatkan kau, jangan ke sini. Ucap Xiao Yao tanpa daya, sambil memegang sebotol anggur di tangannya. Patah. Funky mencengkeram mulut Xiao Yao, melotot padanya, dan berteriak, bicaralah. Aku akan membiarkanmu mengatakannya lagi. Sampah. Teruslah memarahiku, teruslah memanggilku bajingan.
Mata Funky merah padam, dan dia tampak seperti setan gila. Beberapa siswa dengan hati-hati menyelinap keluar dari pintu ruang pribadi. Apa-apaan, apa-apaan, orang itu benar-benar iblis yang mesum. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan monitor Gao dan komite studisia. Maaf, tidak ada yang bisa kami lakukan. Beberapa wanita menutupi kepala mereka dan bergegas keluar seolah-olah mereka melihat hantu. Chen Fan yang sedang minum di ruang pribadi, mendengar percakapan sekelompok orang itu dengan tajam. Wah, gelas anggur di tangannya meledak seketika. Saudara Fan, kami tahu kami salah. Yan Su dan putranya Yan Yan berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Namun, Chen Fan bahkan tidak melihat mereka, dia berbalik dan bergegas keluar. Di sisi lain, di ruang pribadi, Xiao Yao diangkat tinggi oleh Funky. Wajahnya penuh kesakitan dan dia hampir tidak bisa bernapas. Funky tertawa terbahak-bahak, wanita jalang, teruslah berteriak, teruslah mengumpat, teruslah memanggilku bajingan, teruslah mengumpat. Aku biarkan kau memarahiku. Gao Yalan buru-buru maju untuk meraih tangan Funky, tetapi pemuda berjaket anti angin itu meninju perut Gao Yalan. Ah! Gao Yalan menjerit dan meringkuk di tanah. Hari ini, aku akan melakukannya kepadamu di ruang pribadi, di hadapan teman-teman sekelasmu. Funky tersenyum sinis, lalu dengan angkuh mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Xiao Yao, sungguh lancang. Dia tampaknya adalah seorang raja unik yang dapat memandang rendah makhluk kuat manapun. Jangan sentuh mereka, atau kamu akan menyesalinya. Pada saat ini, suara yang kuat dan elegan datang dari pintu. Bab 436 Aku akan menyelesaikan akunmu nanti. Suara laki-laki yang tiba-tiba itu membuyarkan lamunan Funky sejenak, namun itu hanya sedetik. Dia selalu bersikap sombong dan mendominasi, dan dia tidak berpikir ada yang bisa menghentikan perilakunya. Jika ada anak laki-laki yang memakai jaket, dia akan menyelesaikan masalahnya satu persatu. Dia terus mengulurkan tangan dan membuka kancing pakaian Xiao Yao. Ledakan. Pada saat ini, Chen Fan menyerbu seperti bola meriam. Dengan satu pukulan, dia menjatuhkan dua penjahat yang dibawa Funky. Kemudian, dia menendang kedua penjahat wanita itu ke tanah. Xiao Yao yang sedang sekarat menatap sosok Chen Fan. Pada saat ini, hatinya tergerak dan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam dirinya. Dia bermimpi tentang seorang prajurit menunggangi kuda tinggi dan mengayunkan tombak yang datang untuk menyelamatkannya. Dan prajurit ini adalah saudara iparnya. Tiba-tiba, rasa sakitnya berkurang dan harapannya untuk hidup menjadi lebih kuat. Gao Yalan dan yang lainnya juga melihat ke arah Chen Fan. Pada saat ini, Chen Fan sudah cukup untuk membuat wanita manapun tergila-gila padanya. Dia meninju seperti anak panah tajam, menciptakan estetika kekerasan yang indah yang mengenai wajah orang yang dibawa Funky. Keren sekali. Pergerakan Chen Fan begitu cepat sehingga tidak seorang pun sempat bereaksi. Wajah pemuda berjaket berubah drastis, dan dia melompat maju untuk menghalangi. Chen Fan bahkan tidak melihatnya, dia hanya mengangkat kakinya dan menendang. Ledakan. Tendangan ini menyebabkan pemuda yang mengenakan jaket terjatuh, menjatuhkan meja marmer dan jatuh ke tanah. 3 tulang rusuknya patah, darah keluar dari mulutnya, dan dia bahkan tidak bisa bangun. Matanya dipenuhi kengerian. Dia tidak pernah menyangka Chen Fan begitu kuat. Pemuda berjaket itu berjuang untuk berdiri, tetapi Chen Fan melangkah maju dan menjatuhkannya. Ledakan. Dia menendang pemuda berjaket itu langsung ke samping Funky. Funky yang sedang bertarung tercengang. Ia tidak menyangka bahwa petarung yang paling dipercayainya akan kalah. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat siapa yang telah disakitinya. Namun, aku hanya merasakan hembusan angin menerpa wajahku. Kemudian, dia mencubit lengan Xiao Yao dan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menguncinya. Dia tiba-tiba berbalik. Wajahnya berubah. Karena lengannya benar-benar dipegang oleh Chen Fan. Detik berikutnya. Ah, Funky menjerit dengan keras yang menyayat hati. Patah. Tangannya dipatahkan oleh Chen Fan, dan tulangnya terekspos. Ini. Semua orang tercekik. Xiao Yao merasa lega dan menghela napas lega. Tepat saat dia hendak pingsan, sepasang tangan besar langsung mencengkeram pinggang rampingnya. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yao merasa seperti tersengat listrik. Seluruh tubuhnya melunak dan dia bersandar pada Chen Fan. Kemudian seluruh wajahnya terasa panas seperti kompor. Astaga! Pahlawan dan kecantikan, pasangan yang serasi. Gao Yalan dan beberapa teman sekelas perempuan lainnya memandang Xiao Yao dengan rasa iri. Ini adalah pemandangan yang diimpikan banyak wanita. Jika dia tidak berbicara, berarti ada yang salah. Chen Fan terus mendukung Xiao Yao, tatapan matanya yang serius tertuju pada Funky, dia dalam masalah, jadi aku hanya bisa datang kepadamu. Sudah aku bilang jangan sentuh mereka, kenapa kau tidak mendengarkan? Retakan. Dengan suara keras, semua jari Funky patah. Ledakan. Detik berikutnya, Chen Fan menendang Funky ke tanah. Ah! Funky berguling 4 atau 5 meter dan menjatuhkan beberapa temannya sebelum dia berhenti. Salah satu tulang rusuknya patah, dan dia mengatupkan giginya dengan sangat keras karena kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Ada sedikit darah di sudut mulutnya. Gerakannya begitu bersih dan cepat.
Akibatnya, di antara puluhan pasang mata di tempat kejadian perkara, tidak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas. Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini si Luo buru-buru menunjuk ke arah Chen Fan dan memarahi. Tahukah kamu siapa yang kamu pukul? Dia adalah orangnya Zhou Xihua. Bukan hanya Zhou Xihua yang ada di belakangnya, tetapi juga bos besar Hua Jianglong. Apakah kamu tahu seberapa besar dosa yang telah kamu lakukan? Wah! Chen Fan menamparkan si Luo dan mengirimnya terbang. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda nanti. Chen Fan berjalan ke arah Fang Qi dan menginjak dahinya. Apakah kamu Fang Qi? Ya, ini aku. Fang Qi meronta. Dasar bajingan, kalau berani memukulku, kau akan mati mengenaskan. Chen Fan mengabaikannya dan terus bertanya, apakah kamu meracuni bunga hantu Tuan Gao? Ya, ini aku. Teriak Fang Qi sambil menepuk tanah. Patah. Chen Fan meremukkan kelima jari tangan Fang Qi lainnya. Ah, Fang Qi mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati. Dasar bajingan, kau akan mati mengenaskan. Kau akan dihukum. Chen Fan berkata seperti biasa, apakah Zhou Xihua bos kedua Anda? Benar. Apa kau takut? Fang Qi meraung, selama kau berlutut di hadapanku dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, aku bisa mengampuni nyawamu. Patah. Chen Fan menendang paha Fang Qi dan mematahkannya. Ah, Fang Qi merasa sangat sakit hingga dia ingin membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. Dia terengah-engah dan berkata, dasar bajingan, Tuan Zhou tidak akan pernah memaafkanmu jika dia tahu apa yang telah kau lakukan padaku. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, Hua Jianglong adalah bos besarmu. Benar sekali. Presiden Zhou akan membunuhmu, dan Presiden Hua juga akan membunuhmu. Kau tidak bisa melarikan diri. Fang Qi masih mengancam. Patah. Chen Fan menendang kaki terakhir Fang Qi dan mematahkannya. Nama saya Chen Fan. Jika Anda tidak setuju, biarkan mereka semua datang. Chen Fan menginjak paha yang patah. Ah, Fang Qifa menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Seluruh ruangan menjadi panik. Chen Fan mengerahkan tenaga makin kuat pada paha Fang Qi yang patah, membuatnya makin kesakitan, dan akhirnya ia pingsan. Seketika seluruh hadirin terdiam. Bersambung.